Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Farika Magfiroh NIM 140141928 dan Desi Nur Amalia dengan NIM 14014193000 akan menerangkan tentang sistem nilai dalam kehidupan manusia. Pengertian nilai. Secara umum, skop pengertian nilai adalah tak terbatas. Segala sesuatu dalam alam raya adalah bernilai. Sedang nilai adalah seluas potensi kesadaran manusia dan variasi kesadaran manusia sesuai dengan individu-individualitas dan keunikan kepribadiannya. Ada manusia yang menuju materi karena bagiannya hidup ini ditentukan oleh materi. Ada pula manusia yang menuju keindahan, karena di dalamnya manusia menikmati kebahagiaan. Ada pula manusia yang menggambar dalam kosmos, menjelajahi angkasa untuk mencari nilai hidupnya. Banyak manusia yang mengabdikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan. Ada yang mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan. Semuanya adalah perwujudan kesadaran nilai dalam masing-masing pribadi. Next, Kak. Nilai dalam pandangan Brubaker tak terbatas ruang lingkupnya. Nilai tersebut sangat erat dengan pengertian-pengertian dan aktivitas manusia yang kompleks, sehingga sulit ditentukan batasnya. Dalam Ensiklopedia Britannica, dikatakan bahwa nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas objek yang menyangkut suatu jenis apresiasi atau minat. Dalam pandangan Young, nilai diartikan sebagai berikut. Nilai adalah asumsi-asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang hal-hal yang benar dan hal-hal yang penting. Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa pengertian nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas objek yang menyangkut suatu jenis apresiasi atau minat secara praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia yang berlangsung secara relatif. Bentuk dan tingkatan nilai. Dalam analisa teori nilai kita bedakan dua jenis nilai pendidikan, yaitu nilai instrumental dan nilai intrinsik. Nilai instrumental ialah nilai yang dianggap baik karena bernilai untuk sesuatu yang lain. Nilai terletak pada konsekuensi pelaksanaannya dalam usaha mencapai nilai yang lain. Nilai intrinsik ialah nilai yang dianggap baik tidak untuk sesuatu yang lain, melainkan di dalam dan dari dirinya sendiri. Filsafat progresivisme memandang bahwa bentuk nilai tidak dibedakan antara intrinsik dan instrumental karena kedua jenis nilai tersebut menyebabkan adanya perkembangan dan perubahan nilai. Dilihat dari orientasinya dapat dikategorikan dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama nilai etis yang mendasari orientasinya pada ukuran baik dan buruk. Yang kedua nilai pragmatis yang mendasari orientasi pada berhasil dan gagalnya nilai. Nilai efek sensorik yaitu yang mendasari orientasi pada dosa dan pahala halal dan haramnya. Selanjutnya akan diterangkan oleh Desi Nur Amalia. Pada dasarnya, nilai-nilai tersebut dapat dikelompokkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Farika. Pada dasarnya, nilai-nilai tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu nilai formal, nilai yang tidak ada wujudnya tetapi memiliki bentuk, lambang, serta simbol-simbol. Nilai terbagi dalam dua macam, yaitu nilai sendiri, seperti sebutan Bapak Lurah bagi seorang yang memangku jabatan lurah. Yang kedua yaitu nilai turunan, seperti sebutan Ibu Lurah bagi seseorang yang menjadi istri pemangku jabatan lurah. Sebelumnya, Ika. Ya, nilai yang kedua yaitu nilai material.
Nilai yang berwujud dalam kenyataan pengalaman, rohani, dan jasmani. Nilai ini terbagi atas dua macam, yaitu nilai rohani yang terdiri atas nilai logika, nilai estetika, nilai etika, dan nilai religi. Yang kedua yaitu nilai jasmani atau panca indera yang terdiri atas nilai hidup, nilai nikmat, dan nilai guna. Nilai material mempunyai wujud karena dapat dirasakan, baik dengan rasa lahir, panca indera, maupun rasa batin rasio. Misalnya, nilai religi yaitu sanksi, menyangkal, syirik. Nilai etika yaitu ramah, serakah, sedekah. Nilai estetika yaitu misik, berpakaian, anggun, dan nilai logika yaitu cerita, membuktikan, dan paham. Selanjutnya, nilai yang ketiga yaitu nilai religi. Nilai religi mempunyai dua segi, yaitu segi normatif dan segi operatif. Segi normatif menitikberatkan pertimbangan baik dan buruk, benar salah, hak batil, diridhoi, dikutuk, sedangkan segi operatif mengandung 5 kategori yang menjadi prinsip standarisasi perilaku manusia, yaitu baik, setengah baik, netral, setengah buruk, dan buruk. Hal itu dapat kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu wajib atau baik. Nilai yang baik dilakukan manusia, ketaatan akan perintah memperoleh imbalan jasa atau pahala, dan kedurhakaan akan memperoleh sanksi atau dosa. Yang kedua yaitu sunnah. Nilai yang setengah baik dikerjakan sebagai penyempurna yang baik diberi imbalan jasanya tanpa mendapat sanksi. Nilai yang ketiga yaitu mubah atau netral. Nilai yang bersifat netral, mengerjakan atau tidak berdampak imbalan jasa atau sanksi. Nilai yang keempat yaitu makruh atau setengah. Nilai yang sepatutnya untuk ditinggalkan. Di samping berdampak kurang baik, juga memungkinkan terjadinya kebiasaan yang buruk yang pada akhirnya mengakibatkan keharaman. Yang kelima yaitu haram atau buruk. Nilai yang buruk yang dilakukan karena membawa kemudaratan dan merugikan diri pribadi maupun masyarakat pada masyarakat umumnya, sehingga bila subjek melakukan akan diberi sanksi baik langsung di dunia maupun tidak langsung di akhirat. Selanjutnya yaitu nilai etika. Nilai etika mempunyai dua mantra, yaitu baik dan buruk. Pandangan tentang baik buruk dalam nilai etika sangat beragam. Hal itu karena sudut tinjauannya berbeda-beda yang dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, aliran empirisme baik merupakan sesuatu yang buruk yang didasarkan atas pengalaman manusia. Yang kedua yaitu aliran intuitionisme baik buruk sesuatu ditentukan oleh intuisi seseorang berupa ilham, bisikan kalbu, naluri, dan intrinsik. Yang ketiga yaitu aliran rasionalisme. Baik buruk sesuatu ditentukan atas rasio, yaitu akal pikiran karena rasio merupakan sumber etika. Yang keempat yaitu aliran tradisionalisme. Baik buruk sesuatu ditentukan oleh kekonsistenannya dengan tradisi atau adat kebiasaan yang berlaku. Yang terakhir yaitu aliran hedonisme. Baik buruk sesuatu didasarkan apakah perbuatan itu menghasilkan kebahagiaan. Penilaiannya menitikberatkan pada nilai pragmatis. Dapat diketahui bahwa etika itu menyelidiki segala perbuatan manusia, kemudian menetapkan hukum baik atau buruk. Akan tetapi, bukanlah semua perbuatan itu dapat diberi hukuman seperti ini, karena perbuatan manusia ada yang timbul di luar kehendak, seperti bernafas, detak jantung. Maka inilah bukan bakalan etika dan tidak dapat memberi hukum baik atau buruk. Selanjutnya yaitu nilai estetika. Nilai estetika mutlak dibutuhkan manusia, karena bagian hidup manusia yang tak terpisahkan, yang dapat membangkitkan semangat baru, gairah berjuang. Nilai estetika tidak hanya berlaku pada satu institusi, tetapi berlaku di mana saja, pada agama, pendidikan, sosial, politik, hukum, ekonomi, ideologi, dan sebagainya. Nilai estetika merupakan fenomena sosial yang lahir dari rangsangan cipta dalam rohani seseorang. Rangsangan tersebut untuk memberikan ekspresi dalam bentuk cipta dari suatu emosi yang dalam atau pemikiran yang agung. Karya estetika akan melahirkan rasa yang disebut dengan indah. Next. Nah, selanjutnya yaitu nilai logika. Nilai logika ini bermuara pada pencaharian kebenaran.
Kebenaran dalam nilai logika terletak pada 4 hal, yang kesemuanya menimbulkan adanya persamaan dan perbedaan. Keempat hal itu adalah subjek pengamat pemahamannya tentang sesuatu dan situasi psikisnya pada saat meneliti objek. Yang kedua yaitu objek yang diamati, kenyataan adanya barang atau benda yang diamati. Yang ketiga yaitu tempat berpijak, yaitu sudut pandang atau point of view dan pangkal tolaknya. Yang keempat yaitu keadaan perantara, yaitu sifat penghubung antara subjek dan objek. Misalnya masalah cahaya, udara, dan jarak. Dari keempat hal di atas, muncullah teori-teori yang kebenarannya, yakni kebenaran dari nilai logika. Di dalam kebenaran itu terdapat suatu pernyataan dan kenyataan. Dengan demikian, kebenaran adalah kesesuaian-kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Jadi, kebenaran berdasarkan dengan kenyataan yang ada dan dapat dibuktikan adanya. Lanjut. Nah, sekian dari kelompok kami. Kami membuka satu termin dengan 3 penanya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Bertanya. Kenalkan, saya Cynthia Kusumawardhani, NIM 140141923, izin bertanya. Dalam PPT dijelaskan bahwa dilihat dari kategorinya, nilai dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Salah satunya adalah nilai pragmatis. Nah, menurut Anda bagaimana karakteristik atau ciri-ciri nilai pragmatis tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Adakah yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dita Marta Cahyani, NIM 14014192990. Bagaimana cara agar nilai material rohani dan jasmani dapat dilaksanakan dengan seimbang, karena terkadang seseorang hanya berat sebelah saja. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Dita. Adakah lagi yang ingin bertanya? Ya, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Usman Bayu Priantara, NIM 14014199309. Nah, saya izin bertanya, dalam analisis teori nilai kita bedakan menjadi 2 jenis nilai pendidikan, yaitu nilai instrumental dan nilai intrinsik. Nah, menurut kelompok Anda, apa perbedaan dari kedua nilai tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Saya akan membacakan kembali pertanyaan dari ketiga penanya, yang itu yang pertama, Cynthia Kusumawardhani. Dilihat dari kategorinya, nilai dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Salah satunya adalah nilai pragmatis. Menurut Anda, bagaimana karakteristik atau ciri-ciri nilai pragmatis tersebut? Selanjutnya, pertanyaan dari Dita Maulida Cahyani, yaitu bagaimana cara agar nilai material, rohani, dan jasmani dapat dilaksanakan dengan seimbang karena terkadang seseorang hanya berat sebelah saja. Dan yang terakhir saya akan membacakan pertanyaan dari Usman Bayu, yaitu dalam analisis teori nilai kita bedakan 2 jenis nilai pendidikan, yaitu nilai instrumental dan nilai intrinsik. Menurut kelompok Anda, apa perbedaan keduanya? Izinkan saya untuk mencari jawaban dari pertanyaan ketiga penanya. Selanjutnya bisa dilanjut dengan kelompok selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya kelompok 11. Ya, mungkin itu Farika hostnya bisa diganti ke Mulia. Oh, Sebelumnya mau tanya dulu. Ini kan waktunya itu tinggal 6 menit. Ini mau dilanjutkan apa keluar dulu nanti masuk Zoom lagi? Keluar dulu aja, Kak. Oh iya. Ya nanti keluar dulu ya. Nanti setelah itu bisa join Zoom lagi. Soalnya waktunya ini tinggal 5 menit. Tak, itu hostnya bisa langsung lihat.
Saya perwakilan dari kelompok 10 akan menjawab pertanyaan dari Dita Maulida Cahyani. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana cara agar nilai material rohani dan jasmani dapat dilaksanakan dengan seimbang? Karena terkadang seseorang hanya berat sebelah saja. Jawabannya yaitu sebentar dilanjut pertanyaan dari Usman Bayu terlebih dahulu ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Usman Bayu. Dalam analisa teori nilai, kita bedakan dua jenis nilai pendidikan, yaitu nilai instrumental dan nilai intrinsik. Menurut kelompok Anda, apa perbedaan keduanya? Nilai instrumental ialah nilai yang dianggap baik karena bernilai untuk sesuatu yang lain. Nilai terletak pada konsekuensinya, pelaksanaan dalam usaha mencapai yang lain. Nilai intrinsik ialah nilai yang dianggap baik tidak untuk sesuatu yang lain, melainkan di dalam dan dari dirinya sendiri. Apakah bisa diterima, Usman Bayu? Ya, ya bisa, bisa. Selanjutnya dilanjut oleh Desi Nur Amalia akan menjawab pertanyaan dari Cynthia Kusumawardani. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia Kusumawardani dengan pertanyaan, dilihat dari kategorinya, nilai dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Salah satunya adalah nilai pragmatis. Menurut Anda, bagaimana karakteristik atau ciri-ciri nilai pragmatis tersebut? Nah, menurut kelompok kami, nilai pragmatis memiliki 3 ciri. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan pengalaman indera manusia. Ciri yang kedua yaitu apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna atau berfungsi. Dan yang ketiga yaitu manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. Apakah bisa dipahami? Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dita Maulida Cahyani. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara agar nilai material rohani dan jasmani dapat dilaksanakan dengan seimbang karena terkadang seseorang hanya berat sebelah saja. Jawabannya yaitu nilai yang diberikan setiap orang berbeda-beda karena setiap manusia mempunyai suatu pandangan. Sebentar. Bentar, Pak. Ada kesalahan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dita, yaitu cara agar material jasmani dan rohani dapat berjalan seimbang, yaitu dengan meyakini bahwa keseimbangan jasmani dan rohani akan sangat berpengaruh dalam kesehatan manusia. Kehidupan berkualitas jika seseorang memiliki fisik yang sehat dan mental yang kuat. Kesehatan fisik dan mental dilakukan dengan berolahraga secara teratur. Selain itu, untuk menjaga kesehatan rohani, dengan rajin beribadah, bersedekah, menjaga silaturahmi. Jika keduanya dijalankan dengan ikhlas dan teratur, maka akan terjadi keseimbangan antara materi jasmani dan rohani dalam diri manusia. Apakah dapat diterima, Dita Maulida? Dita, apakah bisa diterima jawabannya?
Apakah bisa diterima jawabannya, Dita? Bisa. Terima kasih. Iya. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apakah ada Pak Supratno, apakah ada tambahan? Nanti sekalian aja yang kelompok berikutnya, ya. Sudah saya rekam semua. Runut, sistematis, tajam, dan terpercaya. Ada beberapa catatan tadi tentang pendidikan nilai, ya. Pendidikan ada nilai kebenaran, nilai religius, nilai sosial, dan nilai budaya. Nah, ini memang jangan sampai rancu antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, betapapun secara substansial nilai-nilai itu hampir ada di 4 komponen tersebut, ya. Misalnya nilai kebenaran itu ada pada nilai religi, nilai kebenaran itu ada pada nilai pendidikan, atau pengelompokan macam-macam nilai atau jenis nilai ini memang ada penekanan masing-masing, ya. Penekanan masing-masing. Misalnya antara nilai religi dengan nilai kebenaran. Nilai kebenaran agama antara agama yang satu dengan agama yang lain itu tentunya tidak sama, kan? Nah, kalau kebetulan kelompok ini semuanya Islam itu mengakui hal yang sama, misalnya la ikrah fid din, tidak ada paksaan di dalam penentuan sebuah pilihan agama. Berarti kan bebas, kan, orang memilih, meyakini, mengimani agama itu bebas. Ya. Konteks awal itu Tuhan memberikan kemerdekaan berpikir tentang kebenaran agama, atau seseorang diberikan kebebasan untuk memilih suatu agama. Tapi kalau menurut kacamata Islam, kebenaran agama itu innad dina inda wahil Islam. Agama yang paling benar menurut kacamata Tuhan itu Islam. Bahkan apabila seseorang itu tidak beragama Islam, maka mereka itu tidak bisa masuk surga. Mardudatun itu ditolak. Menurut kacamata Islam lah, ya, harus dipahami. Jadi Tuhan pada tahap awal itu memberikan kebebasan untuk memilih menentukan suatu agama. Tapi Tuhan telah menggarisbawahi bahwa la ikrah fid din, tidak ada paksaan di dalam agama, innad dina inda wahil Islam. Jadi agama yang paling benar menurut Tuhan itu adalah Islam. Bahkan apabila hambanya tidak memeluk Islam, tidak melaksanakan agama Islam, tidak menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, itu mardudatun, tertolak apa untuk bisa masuk surga. Berarti pertanyaannya, Pak, kalau begitu agama selain Islam berarti tidak masuk surga, ya kan? Nah, tergantung melihat dari kacamata agama mana, gitu kan? Mungkin
agama-agama yang lain itu punya konsep untuk masuk surga. Ya. Nah, kalau kita itu sebagai orang yang memilih menentukan agama Islam, itu garis-garisnya sudah dikawal seperti makanya nilai kebenaran itu menjadi relatif ya. Ada satu catatan yang menarik. Nilai-nilai yang ada di dalam diri kita itu, ya di dalam diri kita itu sebenarnya campuran ya, antara nilai kebenaran, nilai religi, nilai sosial, nilai pendidikan. Itu nanti kalau diimplementasikan itu apa yang ada di dalam nilai diri kita itu terbagi menjadi 7 nafsu. Nafsu ini dalam kacamata kajian budaya Arab atau kajian budaya Jawa itu dianalisis ya, dianalisis seperti apa Mas Bayu Andika itu, apakah di dalam dirinya itu masih menyimpan nafsu amarah. Nafsu amarah itu artinya adalah tempatnya ada di dada ya, nafsu amarah. Adapun pasukan-pasukan nafsu amarah itu antara lain misalnya al-bakhlu. Bakhlu itu bakil itu nyetitil itu artinya medit. Medit itu awal ya, mau mengeluarkan amal jariah di masjid itu atau di gereja 10.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000 atau yang 100.000. Yang kecekel itu yang warnanya apa itu? Yang kecekel warnanya 1.000 ya. Yang 1.000 masuk kotak karena awal ya. Tapi itu kan ikhlas Pak. Orang beramal kan tidak dilihat besar kecilnya. Iya ikhlas. Ikhlas bakti bina bangsa berbudi bahwa laksana. Kemudian yang kedua al-hirs. Al-hirs itu artinya tamak. Nilai-nilai atau sifat yang dimiliki oleh manusia di dalam diri nafsu amarah itu tamak. Tamak itu rakus. Jadi kalau pemimpin atau guru itu bakhil, guru itu tamak atau rakus. Kemudian yang ketiga itu al-hasud. Al-hasad itu artinya hasud, suka menghasut orang. Al-jahil itu artinya bodoh. Kemudian al-kibr itu sombong. As-sahwat itu artinya keinginan duniawi. Jadi sifat-sifat diri seorang calon guru yang hebat gitu ya, atau guru-guru yang menjerumuskan muridnya, ya tadi guru yang masih memiliki sifat pikir atau pelit, ya, mau menyampaikan ilmunya itu malas, ya. Qulil haqqa walau kana muran, katakanlah kebenaran walaupun itu rasanya pahit. Jadi guru itu dituntut untuk loman, ya. Loman itu menyampaikan ilmunya secara ikhlas. Ya. Jadi tidak bakhil. Wah, jangan nirun teori saya ini mahal, ya kan? Aku tidak nirun, no. Cuma belajar dari teori yang pernah dengan sampaikan. Kan boleh-boleh saja tuh teori yang kita ciptakan itu pun juga kita manfaatkan atau harus bermanfaat bagi orang lain ya. Tamak, hasud, bodoh, sombong, dan as-sahwat itu hanya memenuhi keinginan-keinginannya. Nah ini memang sifat-sifat yang ada di dalam diri kita ya, sebagai calon seorang guru, nilai-nilai yang ada di dalam diri kita ini memang harus hindari. Yang kedua, ada yang namanya nafsu lawwamah, ya. Dicatat nanti semesteran keluar ini. Nafsu lawwamah atau nanti materinya ini materi kelas tinggi karena filsafat itu saya ambilkan kitab-kitab di kajian Islam itu
kelasnya kelas tinggi. Jadi sudah kelas yang hakikat, syariat, hakikat, dan makrifat. Ya. Karena guru ini harus dibekali yang banyak. Sifat lawama ini ada di bawah payudara kiri, ya, di bawah kiri, di dada sini, di bawah sini. Mungkin bisa dibayangi, jangan keras-keras kali. Ya. Ciri-cirinya nafsu lawama itu ada 9. Yang pertama, maaf Pak Suratno. tinggal berapa menit? Izin mengingatkan untuk waktunya tinggal 5 menit. Oh, 5 menit. Oke, Pak. Bisa dilanjut apa memang sudah berakhir? Sudah berakhir? Oke. Oh ya, memang setengah 11 sudah berakhir ya? Ya berarti tinggal 5 menit saja. Kesimpulannya adalah tadi pendidikan nilai pada hakikatnya itu adalah akan mengantarkan kepada diri kita menjadi seorang pribadi yang memiliki nilai pendidikan yang tinggi, memiliki nilai religi, ya, memiliki nilai kebenaran, memiliki nilai sosial, dan memiliki nilai budaya. Jika jenis-jenis nilai yang ada di dalam diri kita ini bisa diterapkan secara selaras, serasi, dan seimbang, ya, maka terbentuklah kepribadian manusia yang unggul, pribadi manusia yang sempurna atau mumtaz, atau dengan kata lain, dengan nilai-nilai itu akan mengantarkan kepada calon-calon guru SD, ya, kepada panjenengan semua menjadi seorang guru yang mampu memberikan keteladanan kepada seluruh siswa-siswinya. Apa artinya semua teori itu tetapi tidak bisa diimplementasikan kepada putra-putri kita? Al ilmu nurun, bahwa ilmu itu merupakan sinar cahaya berupa nilai-nilai itu yang kita tuangkan dalam pada anak-anak. Saya kira itu mudah-mudahan ilmu yang panjenengan berikan, yang sudah dipaparkan oleh kelompok 10 dan kelompok 11 ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan segar bugar, diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa sampai yang terakhir, sampai hari yang terakhir. Ini malam Lailatul Qadar, di tengah malam sering saya bangunkan, banyak yang menjawab, tapi lebih banyak yang tidak bereaksi. Berarti mungkin habis sahur langsung tidur, atau mungkin tidak sholat tahajud, tidak sholat hajat, tidak qiyamul lail. Nah, ini mana-mana. Ini tugas saya seperti itu. Segera. Terima kasih. Marilah mata kuliah pada hari ini atau kuliah pada hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Sudah punya seragam baru apa belum, Mas Bayu?